Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan untuk pendapat saya di tugas filsafat ilmu. Peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai penjaga gerbang intelektual bagi ilmu pendidikan. Tanpa pendidikan berisiko terjebak pada teknik pragmatis tanpa arah yang jelas. Yang pertama, mengawasi eksistensi. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan memiliki objek kajian yang jelas dan mandiri, sehingga tidak sekedar menjadi subbagian dari psikologi atau sosiologi. Kemudian memperkuat keilmiahan. Melalui metodologi, filsafat ilmu memberikan standar pengujian empiris dan logika berpikir yang ketat dalam penelitian pendidikan, sehingga teman-temannya bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik. Menjaga nilai-nilai. Pendidikan adalah proses pemanusiaan manusia. Filsafat ilmu memastikan bahwa perkembangan teknologi berpendidikan tidak mengabaikan martabat manusia. Kemudian yang kedua, pendidikan sebagai penguat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna memberikan nutrisi bagi perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Yang pertama ada laboratorium realitas. Pendidikan menyediakan konteks nyata di mana teori-teori filsafat diuji. Dinamika ini di kelas memberikan data baru yang memaksa filsafat ilmu untuk terus memperbarui paradigmanya. Kemudian produksi pemikir baru. Pendidikan yang menekankan pada berpikir kritis akan melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang tidak hanya hafal teori tetapi mampu mempertanyakan dan mengembangkan struktur ilmu sendiri di masa depan. Yang ketiga, ilmu sebagai pisau analisis atau trilogi pilar. Menggunakan filsafat ilmu sebagai pisau analisis berarti membedah masalah pendidikan melalui 3 lensa utama, yaitu yang pertama ada ontologi. Ontologi berfokus pada hakikat, keberadaan, dan objek. Pertanyaan dalam pendidikannya, apa sebenarnya yang sedang kita didik, kemudian apakah siswa dipandang sebagai kertas kosong atau benih yang memiliki potensi unik. Kemudian ada epistemologi. Fokus analisisnya cara mendapat pengetahuan, bagaimana proses belajar yang benar, terus apakah pengetahuan ditransfer secara searah atau dibangun bersama konstruktivisme. Kemudian ada aksiologi, nilai dan kegunaannya. Untuk apa ilmu tersebut diajarkan? Apakah untuk mencetak tenaga kerja industrial atau membentuk karakter manusia yang bijak? Kemudian ada yang nomor 4, contoh konkret penerapan dalam praktik pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dapat dilihat secara nyata dalam kebijakan dalam proses pembelajaran seperti pada kurikulum merdeka atau project based learning. Yang pertama, dalam kebijakan kurikulum, perubahan dalam kurikulum yang kaku ke kurikulum yang fleksibel mencerminkan pergeseran epistemologi. Pemerintah menyadari bahwa pengetahuan tidak lagi bersifat absolut dari buku teks, melainkan hasil eksplorasi siswa terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, dalam proses pembelajaran. Penerapan metode Socratic Method di kelas adalah praktik nyata filsafat. Guru tidak memberikan jawaban, melainkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun siswa menemukan kebenaran sendiri. Ini memperkuat aspek aksiologi, di mana nilai kemandirian berpikir lebih diutamakan daripada sekedar nilai angka di atas kertas. Kemudian nomor 3, dalam evaluasi. Penggunaan portofolio dan asesmen autentik adalah bentuk pengakuan secara ontologis bahwa setiap manusia memiliki kecerdasan yang beragam dan tidak bisa diukur hanya dengan satu standar kaku. Kesimpulan dari ontologis, epistemologi, aksiologi. Kemudian kesimpulannya, filsafat ilmu adalah navigasi bagi pendidikan tanpa analisis ontologis. Pendidikan kehilangan jati diri tanpa epistemologi. Pendidikan kehilangan metode dan tanpa aksiologi.
Pendidikan kehilangan nurani dengan menggunakan filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Praktis, pendidikan dapat membedah setiap masalah hingga ke akarnya dan menghasilkan solusi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga luhur secara moral. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.